Khusus saya tanggapi debat antara Pendeta Esra Sorul dengan Dondi Tan. Mereka berdua yang debat, yang menang saya. Nggak perlu ikut debat. Nah, Pendeta Esra Sorul diomongin. Yang saya maksud orang Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat kawaki ala man khairman Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin. Jadi si Udin ini marah ya ketika berdebat, ada perdebatan antara Pendeta Esra Sorul dan juga Pendeta Budi Asali melawan dari pihak Muslim, ada Akhi Valen dan juga ada Ustadz Dondi Tan semalam ya. Jadi si Udin marah-marah ke muslimin. Entah apa-apa, katanya kalau tidak ada yang berani berdebat sama dia, katanya itu bualan saja ya. Memang Udin ini senang membual. Dengan saya saja ketakutan dan jejak digital itu banyak ya. Kalau saya tantang berdebat itu tidak pernah mau dia. Di WA dulu marah-marah ya, di Facebook saya diblokir, saya japri saya diblokir, itu si Saifuddin Ibrahim ya. Terus di YouTube pun saya bikin dia tuh babak belur. Tapi mengaku dia tidak pernah kalah dan tidak ada yang berani, katanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Khusus saya tanggapi debat antara Pendeta Esra Sorul dengan Dondi Tan. Mereka berdua yang debat, yang menang saya. bohong. Rasain lo. Nggak perlu ikut debat. Nah, Pendeta Esra Sorul diomongin. Yang saya maksud orang Yahudi adalah orang Yahudi yang menyusun kitab Tanakh, Pak. Yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesisius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus. Ya, Dondi Tan hanya mempermasalahkan tentang Alkitab orang Kristen. Rasain lo. Ini yang dicetak tahun segini lah, yang dicetak tahun segitu. Jadi intinya Alkitab palsu. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Sudah dipalsukan, sudah diedit, sudah direkayasa tangan manusia. Oke. Jadi bagaimana dia menggiring Pendeta Esra Sorul sehingga kesulitan untuk menjawab. Saudara, agama adalah sebuah pedoman. Tetapi Kristen bukan sekedar sebuah pedoman. Melakukan firman Tuhan. Itu Kristen.
Bohong. Yang nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Kalau ribut masalah, mempermasalahkan tanah, yaitu kitab yang ditulis yang ada sebelum Yesus Kristus datang. Tentu saja orang akan banyak persepsi dan jawaban bermacam-macam tentang itu. Tetapi yang nggak bisa orang lari adalah isi dari Alkitab telah membawa umat manusia kepada kesejahteraan. Bohong. Hidup damai, toleransi, dan mengasihi. Bohong. Tetapi isi dari kitab suci Alkitab orang Kristen itu adalah isinya sangat mengerikan. Telah banyak jiwa manusia melayang dan hilang karena ekspansi yang dilakukan oleh pengikut-pengikut setelahnya. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Dan mereka melihat jelas tertulis oleh wartawan-wartawan orang Kristen sendiri bagaimana membungkam, membantai, menculik, merampok, menghunus pedang dan memenangkan peperangan, dan itu selalu dinamakan atas nama Allah. Itu intinya. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Bukan menduga-duga ataupun mengatakan, membenarkan ataupun meragukan tentang isi Alkitab dengan cara penulisannya. Bukan itu, Dul Komeng. Rasain lo. Tapi isinya itu. Bedakan antara Alkitab, bedakan dengan Perjanjian Baru, dan runtut sejarahnya itu bukan sekedar keabsahan penulisannya dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Tetapi sejarah yang disimpulkan bahwa Alkitab ini ditulis oleh 40 orang dengan berbagai macam profesi. Ada raja, ada hakim, ada nabi. Bohong. Dan Musa itu sendiri menulis Alkitab. Yesus tidak menulis Alkitab. Yesus itu adalah kabar gembira, Evangelion, kitab suci itu sendiri, yaitu firman yang turun dari langit nampak ke bumi mengajarkan kasih. Goblok, asal goblek, asal jeplak mulut, nggak ada. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini dan para pemimpinnya, sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bohong. Saya bahasa monyet, saya bisa bahasa monyet, makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Dan maaf ya, ini kasar sekali saudara-saudara. Sehingga permintaan saya untuk Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Rasain lo.
itu adalah kepastian dan keharusan untuk bangsa-bangsa yang mau hidup toleransi dan damai. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Bukan mengajak lagi. Orang kitab suci sudah direvisi. Jadi intinya Alkitab palsu. Sudah dipalsukan. Sudah diedit. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Sudah direkayasa tangan manusia melakukan firman Tuhan. Itu Kristen. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Itu kan yang ada sekarang yang di tangan seluruh orang Kristen di seluruh dunia ini. Pak Pendeta Ezra Soru, tetapi saya begitu kecewa karena dia menggiring arah pembicaraan kepada tulisan-tulisan Alkitabiah. Siapapun tidak bisa menemukan. Memang ada beberapa perbedaan angka-angka dan jumlah di dalam penulisan Alkitab yang ada di tangan orang Kristen di seluruh dunia hari ini. Dan ada perbedaan antara jumlah Alkitab, surat-surat dalam yang dipegang oleh orang Mormon, yang dipegang oleh orang Katolik, yang dipegang oleh orang Kristen. Jumlah suratnya berbeda. Kitab itu mengajak untuk menghabisi orang lain. Orang Yahudi, karena dilarang untuk memasuki daerah itu, melewati untuk masuk ke tanah perjanjian, maka Bani Amon, Bani Plukusuntur itu harus ditebas. Harus ditebas. Dan suku itu sekarang sudah tidak ada. Itu di perjanjian lama. Semua perintah, semua kebencian. Itu intinya. Jadi suku-suku yang dibenci, yang memusuhi orang Yahudi, itu sudah selesai. Sudah habis, sudah musnah itu suku-suku. Bunuh itu Yahudi, bunuh itu orang Kristen. Itu yang saya omongkan, itu yang saya propagandakan, bukan membicarakan debat yang itu-itu saja. Itu sebabnya Insan Moko Ginta paling takut ketemu saya. Bohong, goblok, asal goblek, asal jeplak mulut. Nggak ada. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini dan para pemimpinnya, sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Rasain. Rasain lo. Kudus. Nah, jelas ya teman-teman. Orang yang berbahasa roh itu asal goblok, asal goblek, asal jeplak mulut. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini, entah siapa yang ngomong, para pemimpinnya sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Jangan percaya sama mereka, kalau apalagi kalau sudah pakai bahasa roh itu. Sampai sekarang saya nggak bisa bahasa roh. Kan bohong. Bohong. Tentu setuju, yes,
walaupun nggak berani ngomong. Ampun, jangan, saudara-saudara. Percuma kita percaya sama mereka. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Nggak nyambung. Roh Kudus itu yang bergerak di dalam hati setiap orang. Saya nggak banyak mimpi, tapi orang-orang tertentu itu tukang mimpi terus. Tiap hari mimpinya, inilah itu. Saya enggak. Bohong. Asal goblok. Asal goblek. Bahasa monyet, saya bisa bahasa monyet. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah gratis. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau tidak ada saya yang melayani, nanti tidak ada pelayanan. Salah. Oh, kalau nggak ada saya yang main gitar, nanti coba saya tinggalkan gereja itu. Tuhan bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Jadi kalau gerejamu belum mampu membayar pemain musik, bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Amin. Tuhan sanggup menyiapkan mobil, menyiapkan sepeda, menyiapkan sepatu kita, menyiapkan talenta kita, menyiapkan buku-buku, dan menyiapkan monyet secara tuntas. Tas. Saya Jawab. bahasa monyet, saya bisa bahasa monyet. Makanya saya bilang, jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google, gitu. Nah, demikian tadi Kamu Simin celotehan si Udin sampai berbahasa monyet ya. Jadi kalau si Udin itu berbahasa monyet, ya kita percaya ya, umat muslim percaya. Dan kalau untuk bertanding berbahasa monyet sama Saifuddin Ibrahim kalah, ya umat muslim kalah itu pasti itu kita percaya, karena umat muslim tidak ada yang pandai berbahasa monyet selain daripada Saifuddin Ibrahim ya. Pendeta gila, pendeta monyet. Aduh, ada saja ya. Kalau Saifuddin Ibrahim itu, jangankan Saifuddin Ibrahim itu nguap ya, ngomong ya, baru nguap saja sudah lucu ya. Mukanya lucu. Muka badut. Badut yang sudah tidak laku dijual itu ya, si Udin. Tapi inilah bagi umat muslim, orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini sudah untuk saat ini sudah tidak meresahkan bagi kita ini, karena sudah terbiasa kita melihat kekonyolan-kekonyolannya, dan segala sesuatu apa yang dilakukan itu tidak pernah berhasil dan tidak ngaruh sedikit pun ya di dalam Islam itu. Maka kedustaan demi kedustaan yang dia lontarkan dari lisannya itu malah menjadi sebuah lelucon bagi umat muslim gitu ya. Jadi bahan tertawaan. Itulah ketika kita menjadi bahan tertawaan umat yang lain ataupun manusia-manusia yang lain, maka disitulah letaknya ketika Allah sudah menghinakannya. Jadi apa yang terlontar dari lisannya sudah tidak dipercaya lagi ya, apa yang terlontar dari lisannya itu sudah tidak digubris lagi, malah hanya jadi bahan tertawaan. Disitulah letaknya ketika dia itu sudah terhinakan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي